was just a girl, not Gal Gadot. Sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua tentunya. Kita sapa-sapa dulu nih para penonton LK21 Revive, yaitu terima kasih buat Ilham dari Bekasi, Arjuno Pasilio dari Sumatera Selatan, Ade Daril dari Cirebon, Romi dari Kalimantan Tengah, Rudi RA 28 Channel dari Kendari, Komarudin dari Bangkalan, Raja Headshot dari Bangka Belitung, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Cari 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada tahun 2025 di kota Hyderabad, di saat itu seorang pria bernama Prasad Rao yang merupakan mantan Mayor Jenderal pergi menemui Ketua Menteri Raja Reddy di sebuah tempat, dan di sana mereka hanya mengobrol empat mata saja, yang mana Raja Reddy telah memutuskan untuk membentuk badan elit untuk melindungi negaranya beserta para penduduk dari bahaya yang bisa datang kapan saja. Yang mana Raja Reddy telah menunjuk Prasad untuk memimpin unit elit baru dan melakukan sebuah operasi rahasia. Setelah itu Prasad sangat bangga sekali dengan dirinya yang tiba-tiba saja ditunjuk untuk memimpin sebuah pasukan unit baru yang sebenarnya sangat berjasa sekali untuk negaranya. Beberapa bulan kemudian terlihat sebuah mall di kota Hyderabad sangat ramai sekali dikunjungi oleh orang-orang. Namun di saat itu ada seorang pria aneh yang mengenakan hoodie berwarna hitam yang tiba-tiba saja terdiam di tengah-tengah mall sembari melihat sesekeliling. Dan tiba-tiba saja pria tersebut meledak dan membuat sebagian mall itu mendapati sebuah kerusakan yang sangat parah. Tetapi mereka belum juga menemukan dalang di balik kehancuran tersebut. Dan mereka semua telah menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada agen pasukan elit Rudra Netra. Sementara itu agen Prasad pergi ke perusahaan asuransi India yang sudah terbengkalai, yang mana di dalamnya terdapat markas pasukan agen elit Rudra Netra yang bersembunyi agar teroris tidak mengetahuinya. Di saat itu Prasad melaporkan kepada pemimpin pasukan elit, yaitu Menteri Utama, mengenai ledakan yang terjadi di sebuah mall tersebut. Menteri Utama kemudian mengatakan bahwa Prasad harus membuat sebuah strategi sendiri, karena Prasad adalah pemimpin pasukan elit itu yang pastinya memiliki ide-ide gagasan untuk mencari jalan keluar dalam segala masalah. Yang mana Prasad juga harus bergerak secepatnya untuk mengusut kasus tersebut sebelum terjadi di berbagai tempat. Dan setelah itu atasannya mematikan teleponnya dengan perasaan kesal terhadap Prasad. Setelah itu Madu menghampiri Prasad yang sedang kebingungan. Prasad kemudian mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan seseorang untuk menjalankan sebuah operasi rahasia, yang mana Prasad membutuhkan orang yang tangguh dan juga cerdas dalam mengambil suatu tindakan. Madu kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai sahabat yang mempunyai kriteria sama seperti yang diinginkan oleh Prasad. Pria itu bernama Brahmachari yang telah mengikuti perguruan tinggi karate di Jepang. Sontak Prasad sangat senang sekali lalu memerintahkan Madu untuk segera menghubunginya. Di sisi lain, Brahmachari sedang berlatih karate bersama guru dan teman-temannya. Brahmachari kemudian diperintahkan untuk menguji kekuatan, yang mana di saat itu Brahmachari telah menunjukkan semua kekuatan dan ketangkasannya terhadap gurunya tersebut. Di saat itu gurunya memberikan tes selanjutnya karena gurunya belum terlalu yakin dengan Brahmachari, yang di saat itu Brahmachari harus melakukan split seperti yang dipraktekkan oleh anak kecil. Brahmachari kemudian menunjukkan kepada guru dan teman-temannya bahwa dirinya bisa. Namun sudah sehari semalam Brahmachari belum juga mempraktekannya, yang membuat guru dan teman-temannya bosan untuk menunggunya. Gurunya kemudian memerintahkan kedua muridnya untuk menarik kaki Brahmachari sampai mempraktekkan gaya split, karena gurunya sudah tidak tahan lagi untuk menunggu Brahmachari, yang akhirnya membuat bagian area bawah tubuh Brahmachari harus diperban. Dan di saat itu pun Brahmachari pergi ke India karena mendapat undangan dari agen Rudra Netra. Beberapa hari kemudian terlihat ada sebuah kartu yang tiba-tiba saja masuk ke tempat di mana markas agen Rudra Netra, yang di saat itu Brahmachari langsung mendatangi tempat tersebut dengan penampilan yang penuh gaya. Namun di saat itu Brahmachari salah memberikan kartu, melainkan kartu identitasnya. Brahmachari kemudian memberikan kartu agennya lalu masuk ke dalam markas utama Rudra Netra. Namun di saat Brahmachari tidak bisa membuka pintu otomatis karena sidik jarinya tidak violet.
Yang akhirnya Brahmacari menekan-nekan tombol alat tersebut sehingga alat tersebut meledak. Dan Brahmacari berhasil membuka pintu tersebut. Setelah itu Brahmacari bertemu dengan Modu yang di saat itu telah menyambut Brahmacari dengan hangat. Modu kemudian mengatakan bahwa Brahmacari sebentar lagi akan menjalankan sebuah misi rahasia. Seketika itu pandangan Brahmacari teralihkan dengan seorang wanita cantik bernama Priya yang merupakan seorang agen pasukan elit Rudra Netra yang dikenal sangat tangguh dalam bertarung. Brahmacari kemudian menghampiri yang di saat itu sedang mengajari salah satu agennya dalam menggunakan granat. Setelah itu Brahmacari memanggil agen-agen yang lain karena Brahmacari akan mengajarkannya. Di mana di saat itu Brahmacari mengganti pengait granat dengan setangkai bunga mawar. Namun di saat itu Brahmacari asal melemparkan granat yang membuat salah satu agennya gosong terkena ledakannya. Setelah itu Brahmacari pergi ke sebuah ruangan untuk rapat bersama Prasad dan juga Priya. Yang di saat itu Prasad bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Banti dan juga Rahul yang ikut bergabung dalam rapat tersebut. Rahul telah bekerja menjadi agen yang mempunyai tugas sebagai pemimpin teknologi agensi. Sedangkan Banti yang selalu sadar dan berperan sebagai asisten Kishore bersama Chari. Setelah itu Prasad memperlihatkan rekaman CCTV yang berada di mall yang di saat itu telah terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Dan yang anehnya seorang pria berbaju hitam yang meledakkan dirinya. Prasad kemudian mengatakan bahwa di dalam tubuh orang tersebut pasti terdapat sesuatu yang bisa meledak ataupun orang-orang tersebut bisa jadi adalah sebuah robot. Prasad kemudian memerintahkan Chari dan Banti untuk pergi ke sebuah acara yang diadakan oleh Srinivas yang merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Yang bisa saja Srinivas ada kaitannya dengan terjadinya serangan bom bunuh diri itu. Setelah itu Chari menemui Rahul yang di saat itu telah menciptakan sesuatu yang sangat menakjubkan, yang mana alat tersebut bisa menangkap seseorang dari kejauhan. Rahul kemudian memperlihatkan alat yang selanjutnya yaitu sebuah GPS yang di saat ditempelkan di sebuah barang maka warnanya juga akan mengikuti barang tersebut. Dan setelah itu Rahul memberikan barang tersebut kepada Chari untuk menjalankan misi pertamanya. Di malam harinya Chari dan Banti sampai di acara pesta Srinivas yang diadakan dengan sangat meriah. Di saat itu mereka berdua menyamar sebagai tamu VIP agar mereka bisa masuk ke dalam pesta tersebut. Di samping itu juga Chari bertemu dengan seorang wanita cantik dan juga seksoi yang berada di dalam pesta itu. Yang di saat itu wanita tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama Misha dan membuat Chari semakin terpikat dengan si Misha. Chari kemudian menghampiri wanita itu dan dengan pedenya Chari memperlihatkan gaya cool di depan wanita tersebut. Seketika itu Chari dan Misha hampir saja ciuman namun diganggu oleh Banti yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Dan setelah itu Misha pun pergi karena malu dengan Banti. Setelah itu Chari meluncurkan aksi yang pertamanya dengan menyamar sebagai seorang pelayan. Namun di saat itu sang penjaga membawa makanan tersebut ke dalam sedangkan Chari harus menunggu di luar, yang mana di dalam Srinivas sedang melakukan transaksi dengan orang luar negeri yang di saat itu terdapat suatu barang yang berharga di dalam sebuah koper. Sementara itu tugas Chari dan Banti harus merampas koper tersebut karena Srinivas memiliki hubungannya dengan pengeboman yang telah terjadi di kota akhir-akhir ini. Chari kemudian menyelinap ke samping rumah karena ingin melumpuhkan penjaga yang berada di depan rumah. Namun di saat itu pistol Chari terjatuh dan ditukar dengan pistol air oleh bocil tengik. Sementara itu Chari sudah memasang sebuah alat yang diletakkan di sisi makanan agar Chari bisa mendengar percakapan mereka saat di dalam. Dan setelah itu mereka berdua melumpuhkan penjaga dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Setelah itu Chari menguping di depan pintu. Namun pintunya tiba-tiba terbuka sendiri yang membuat Chari masuk ke dalam ruangan tersebut. Chari kemudian menodongkan tembakannya dan bukan peluru yang keluar melainkan air yang di saat itu Chari panik. Tak lama kemudian Misha datang dan menyelamatkan Chari dari anak buahnya Srinivas. Misha kemudian mengajak anak buahnya Srinivas ke tengah lapangan untuk berduel agar semakin leluasa. Sementara itu Chari dan Banti sedang merebut koper itu dari tangan salah satu pelanggannya yaitu Srinivas. Yang mana di saat itu Chari telah melemparkan sebuah pisang ke arah orang itu yang membuat kakinya terpleset dan kopernya melayang ke arah mereka berdua. Di samping itu Misha melawan semua anak buah Srinivas dengan sendiri. Terlihat Misha tidak kewalahan sama sekali melawan anak buah Srinivas yang lumayan banyak. Yang akhirnya Misha berhasil menumbangkan semua anak buah Srinivas dengan semua kekuatannya. Sementara itu kepala Chari dipukul oleh salah satu anak buah Srinivas yang membuat pandangan Chari menjadi kabur. Namun di saat itu Srinivas berhasil menangkap salah satu pelanggan Srinivas dengan menggunakan alat ciptaan Rahul.
Setelah itu mereka mengabarkan kepada Prasad bahwa mereka telah mendapatkan kopernya dan salah satu pelanggan Srinivas yang hendak membeli barang yang berada di dalam koper tersebut. Setelah itu Chari dan Banti membawa orang tersebut dan koper yang telah mereka dapatkan ke rumahnya Prasad. Chari kemudian mengatakan bahwa misi mereka sudah diselesaikan dengan sangat mudah sekali. I got time. Prasad kemudian membuka penutup yang menangkap orang itu karena Prasad ingin segera menginterogasinya. Namun di saat Prasad membukanya, yang muncul adalah seorang nenek tua kolot yang ditangkap oleh Chari. Yang mana di saat itu Chari melemparkan alatnya ternyata mengenai nenek-nenek itu karena pandangan Chari sedang kabur. Nenek itu kemudian memukuli Prasad, Chari dan juga Banti karena tidak sopan dan telah menyekap seorang nenek-nenek yang tidak bersalah. Kemudian setelah itu nenek-nenek itu pun pergi dengan sendirinya. Mereka kemudian dengan pedenya membuka dan menunjukkan isi koper tersebut kepada Prasad, yang di saat itu ternyata isi koper itu tidak terdapat apapun melainkan mereka berdua telah gagal membawa koper yang telah dimaksud. Sontak Prasad sangat kecewa dengan mereka berdua yang telah gagal dalam menjalankan sebuah misi pertama mereka. Setelah itu Chari membuat gambaran di mana saat ia tadi melancarkan misinya, yang di saat itu Chari telah dibantu oleh seorang wanita cantik bernama Misha yang sangat bahenol dan juga tangguh sekali. Yang ternyata Misha juga sedang menjalankan misi untuk merebut barang yang berada di dalam koper tersebut. Dan Misha telah menukar koper yang berhasil diambil oleh Chari dengan koper yang kosong. Namun Chari kini tidak usah khawatir karena Chari telah memasang sebuah GPS buatan Rahul di koper tersebut. Dan dengan itu Chari bisa mendapatkan koper itu kembali dengan sangat mudah. Dan setelah itu mereka berdua pun langsung meluncur ke lokasi di mana wanita tersebut berada. Sesampainya mereka berdua di sana, terlihat Misha sepertinya sedang menunggu kedatangan seseorang yang sepertinya bersekongkol dengan dirinya. Tak lama kemudian sebuah mobil datang yang ternyata adalah Prasad. Sontak Chari dan Manti sangat kesal sekali karena Prasad telah mengkhianati pasukan elit Rudranetra dan juga dirinya. Dan setelah itu mereka berdua langsung masuk ke dalam untuk menggerebek mereka berdua. Terlihat di dalam rumah tersebut Prasad dan Misha hendak membuka koper itu untuk melihat isinya. Tak lama kemudian Chari dan Banti tiba di hadapan mereka berdua sembari mengatakan, "Wah, selamat untuk Prasad yang telah mengkhianati kami. Dan kau ingin mendapatkan barang itu, bukan?" Dan tak lama kemudian Misha akhirnya mengakui yang mana dirinya adalah seorang agen pasukan elit Rudranetra yang bernama SH, yang di saat itu telah menyamar dengan nama Misha. Karena ia juga belum mengetahui bahwa Chari adalah seorang agen juga. Sementara itu Modo meminta maaf kepada Chari karena tidak memberitahu lebih awal kalau ada yang membantu mereka dalam menjalankan misi pertama mereka. Dan setelah itu mereka mengeksekusi koper tersebut untuk mengetahui isinya. Di saat itu isi koper tersebut terdapat sebuah kapsul yang mirip sekali dengan biji-bijian. Chari kemudian mengambil dan mengeluarkan kapsul itu tanpa rasa takut sama sekali karena menurut Chari tidaklah sangat bahaya. Namun tidak sengaja Chari telah menjatuhkan kapsul itu yang membuat semua orang yang di situ geleng-geleng kepala atas tingkahnya Chari. Dan di saat itu pun kapsul tersebut telah dimakan oleh tikus yang mengira bahwa benda itu adalah biji-bijian. Dan tak lama kemudian tikus itu langsung meledak seketika setelah memakan benda tersebut. Sontak mereka semua terkejut dengan apa yang telah mereka semua lihat. Setelah itu mereka berkumpul di ruangan untuk melapor kepada Menteri Utama. Prasad kemudian mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan barang yang ditransaksikan oleh Srinivas terhadap orang-orang kaya, yang mana barang-barang tersebut adalah sebuah kapsul yang bisa meledak jikalau manusia ataupun hewan yang memakannya. Kini Prasad sudah menemukan dalang di balik insiden pengeboman itu, yaitu Srinivas, yang pastinya ia akan melakukan pengeboman lagi. Namun di saat itu Chari telah bertingkah sangat kocak sekali yang membuat Menteri Utama dan Prasad bingung. Dan mereka juga agak tidak yakin dengan cara kerjanya Chari yang selalu bermain-main dan juga kocak sekali. Dan di saat itu pun Chari telah menyetrum Prasad dengan alat buatannya Rahul hingga Prasad pingsan. Yang akhirnya Prasad mengusir mereka dari ruangan karena Prasad sangat bingung dengan kelakuan Chari yang sangat konyol. Keesokan harinya Prasad, Chari dan SH pergi ke labnya sang ilmuwan untuk mengetahui apa hasil dari pengujian itu. Sang ilmuwan kemudian mengatakan bahwa di dalam kapsul tersebut telah terdapat sebuah zat yang mengandung gas yang beracun, yang mana jika gas beracun tersebut terkena atau tercampur oleh asam lambung, maka akan menyebar ke seluruh tubuh sehingga manusia ataupun hewan yang mengonsumsinya dalam beberapa menit akan meledak seketika. Dan sepengetahuan ilmuwan itu bahwa gas beracun itu hanya bisa ditemukan di daerah Kashmir dan hanya orang sanalah yang bisa mendapatkannya.
dan membuatnya juga. Sontak Prasad langsung terbengong yang sepertinya Prasad memiliki sebuah dugaan terhadap seseorang yang ia kenal dan berasal dari Kashmir, yang bisa saja itu adalah salah satu orang yang memiliki hubungan dengan agen pasukan elit Rudra Netra. Di malam harinya Prasad pergi menemui Menteri Utama untuk melaporkan mengenai hasil dari isi kapsul tersebut. Prasad kemudian mengatakan bahwa di dalam kapsul tersebut sudah terdapat zat yang mengandung gas beracun yang dapat menimbulkan ledakan jika gas tersebut terkena asam lambung yang telah menghancurkan apapun bila ada yang masuk ke dalam lambung. Dan zat tersebut hanya bisa didapatkan di negara Kashmir yang mana di sana terdapat pegunungan ataupun lebah yang mengandung zat tersebut. Prasad juga telah menduga seseorang yang bernama Ravan yang kemudian merupakan orang yang sangat jahat serta memiliki lab ilmuwan yang bisa saja para ilmuwan itu yang telah membuat kapsul-kapsul tersebut. Dan Ravan juga mengincar bangunan-bangunan ataupun perusahaan yang kerap dikunjungi oleh orang-orang. Sementara itu Ravan pasti memiliki hubungan dengan Srinivas yang bekerja sama untuk menguasai kota Hyderabad. Beberapa hari kemudian terlihat Prasad sedang berlatih menembak di ruangan latihan. Di saat itu pria kemudian melaporkan kalau ia telah mendapat sedikit pergerakan dari teroris yang melakukan pengeboman. Prasad kemudian mengatakan bahwa dirinya telah mencurigai seseorang yang berasal dari Korea, yang di saat itu telah melakukan presentasi yang akan menjalin hubungan persaudaraan antara Korea dan juga India. Namun orang itu mempunyai gerak-gerik yang sangat mencurigakan sekali dan membuat Prasad semakin yakin kalau orang itu sebagian dari kelompok teroris. Di saat lain terlihat Chari dan juga SH sedang menyelinap ke rumah Srinivas untuk menangkapnya. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah untuk memeriksa semua ruangan untuk menemukan Srinivas. Namun di saat itu Chari masuk ke dalam ruangan yang terdapat seorang wanita yang sedang mandi dan tiba-tiba saja Srinivas menikam Chari dari arah belakang karena Srinivas sudah mengetahuinya. Setelah itu Srinivas kabur dari hadapan Chari namun telah tertangkap oleh SH. Sementara itu wanita yang di dalam tadi kemudian menghampiri mereka berdua lalu menodongkan pistolnya. Chari kemudian memerintahkan SH untuk membawa Srinivas ke dalam mobil. Sementara itu Chari akan menghadapi wanita tersebut. Chari kemudian membuang pistol lalu mengajak wanita itu untuk duel dengan tangan kosong. Tetapi wanita itu sangat tangguh dan susah sekali untuk dikalahkan. Wanita itu kemudian ingin menerjang Chari agar terjatuh dari tingkat atas dan terkalahkan. Namun beruntungnya Chari bersin dan membuat wanita itu yang terjatuh dari atas tingkat karena tidak mengenai Chari, yang akhirnya Chari dan Esa berhasil membawa kabur Srinivas untuk diinterogasi. Sesampainya di rumahnya Prasad, Srinivas diikat lalu ditanyai mengenai pengeboman selanjutnya dan siapakah dalang di balik insiden itu. Namun Srinivas masih tidak mau mengatakan dan hanya tertawa bahagia. Sontak Prasad langsung menembak kakinya karena sudah sangat kesal terhadap Srinivas yang tidak mau juga memberitahu dirinya. Setelah itu Prasad mengajak Chari dan Esa keluar karena ia ingin menceritakan sesuatu yang mana Prasad mempunyai istri dan anak yang di waktu itu bekerja menjadi seorang ilmuwan dan dokter di sebuah rumah sakit di Kashmir. Yang di waktu itu anaknya harusnya bernapas menggunakan tabung oksigen karena mengidap sebuah penyakit yang menyusahkan anaknya untuk bernapas seperti pada umumnya. Istrinya selalu diperintahkan oleh tentara Kashmir untuk mengobati tentara-tentara yang terluka akibat perang dengan India. Sementara itu istrinya Prasad telah membuat sebuah bola peledak yang ingin digunakan dirinya untuk kabur karena sudah tertekan di sana, yang mana istrinya Prasad berasal dari India dan India adalah musuh pebuyutan orang-orang Kashmir. Maka dari itu istrinya Prasad hanya diperalat dan diperbudak oleh orang-orang Kashmir untuk membantu mereka. Seiring berjalannya waktu rumah sakit itu akhirnya ditutup, sementara itu istrinya Prasad masih bertempat di rumah sakit terbengkalai itu. Istrinya Prasad telah membuat sebuah senjata monster untuk membalaskan dendamnya terhadap tentara Kashmir. Di saat istrinya Prasad ingin membalaskan dendamnya terhadap tentara yang telah memperalat dan memperbudak, namun istrinya Prasad sudah tewas terlebih dahulu karena kalah tembak dengan tentara Kashmir. Yang akhirnya lab laboratorium milik istrinya itu yang berada di bekas rumah sakit kini telah dikuasai oleh seorang pria bernama Ravan yang merupakan teroris dan juga telah membuat sebuah kapsul peledak tersebut. Setelah itu terdengar suara pecahan beling dari arah dalam rumahnya Prasad yang ternyata Srinivas sudah tewas akibat diminumi sebuah racun. Setelah itu botolnya dipecahkan di atas meja. Tak lama kemudian ponselnya Srinivas berbunyi yang di saat itu Ravan yang telah menelponnya. Ravan kemudian mengatakan bahwa Prasad harus memenuhi semua permintaan yang sangat diinginkan. Prasad kemudian menolaknya karena Prasad tidak ingin mengkhianati pasukan agen elit dan negara dirinya. Di samping itu Ravan mengancam ingin mengebom sebuah bangunan karena Prasad telah menolak permintaannya. Ravan kemudian menghitung mundur dan akan meledakkan sebuah bangunan dalam sekejap. Seketika itu mereka bertiga langsung pergi menuju televisi untuk menonton sebuah berita namun belum ada juga. Ravan kemudian menghubungi Prasad kembali, kemudian mengatakan bahwa sasaran pengeboman selanjutnya adalah rumah sakit.
Sontak Prasad langsung menghubungi pihak rumah sakit untuk mengevakuasi pasien-pasien karena akan terjadi sebuah pengeboman. Namun di saat itu ada seorang yang telah berada di rumah sakit itu dan seketika itu terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Kini kota Hyderabad semakin mencekam akan kejadian pengeboman. Prasad kemudian menghubungi Rahul lalu memerintahkan untuk mencari lokasi seseorang dengan nomor yang akan dikirimkan. Dan setelah itu mereka pergi ke rumah sakit untuk menginvestigasi tempat terjadinya pengeboman. Sesampainya Prasad di rumah sakit, terlihat banyak orang-orang yang tewas akibat insiden pengeboman tersebut dan sebagian rumah sakit mengalami kerusakan yang parah. Kini Prasad sangat bersalah karena tidak gesit dalam mengambil sebuah tindakan yang akhirnya telah terjadi pengeboman yang merusak beberapa gedung dan memakan korban yang banyak. Di sisi lain, Chari dan SH menuju ke markas untuk mencari informasi mengenai pelaku pengeboman tersebut. Tak lama kemudian Rahul menelpon mereka lalu mengatakan bahwa markas Rudra Netra telah diserang oleh seseorang. Seketika itu telepon mereka dengan Rahul langsung terputus dan setelah itu mereka berdua berangkat ke markas untuk membantu Banti. Di markas Rudra Netra terlihat Prasad sudah berada di sana karena mendapatkan kabar dari Rahul, yang mana semua barang-barang dan dokumen telah hangus terbakar di lahap api dan agen-agennya pun lemas dan tak berdaya akibat sebuah ledakan. Yang ternyata para teroris telah mengetahui markas mereka dan telah menyerang markas mereka. Tak lama kemudian, seorang misterius telah berada di markas tersebut yang ternyata Rapan yang telah melakukannya. Rapan kemudian menghampiri Prasad lalu mengatakan, inilah kalau kau ikut campur dalam urusanku dan kau harus menerima semua akibatnya, ungkap Rapan. Dan di saat itu pun sebuah bola yang berisi gas penidur berada tepat di depan Prasad yang membuat Prasad jatuh tertidur. Dan setelah itu Rapan menculik Prasad untuk dijadikan sandera. Tak lama kemudian, Chari dan Esa telah di markas tersebut. Sontak mereka kaget setelah melihat markasnya hangus terbakar dan agen-agennya lemas tak berdaya. Mereka berdua juga sedih karena Prasad telah diculik oleh Rapan yang telah dijadikan sandera agar Chari dan SH menyerah. Seketika itu Chari langsung teringat dengan perkataan Prasad di waktu itu, yang mana ketika sedang dalam masalah Chari harus mencari sebuah setengah tiket yang disembunyikan di mobilnya, yang harus digabungkan dengan sebagian tiket lainnya yang terdapat di sebuah bangunan tua yang tidak jauh dari markas tersebut. Dan dengan itu Chari bisa menghadapi teroris dalam keadaan darurat saja. Chari dan Esa kemudian langsung mencari ke dalam mobil untuk menemukan setengah tiket tersebut. Tak lama kemudian Chari menemukan sebuah kotak kecil yang di dalamnya ternyata terdapat sebuah setengah tiket itu. Dan setelah itu mereka langsung bergegas ke sebuah gedung yang dimaksud oleh Prasad. Sesampainya mereka di sana, mereka telah berjumpa dengan seorang pria yang berada di dalam gedung itu. Mereka kemudian menghampiri pria itu, siapa tahu pria itu mengetahui setengah tiket mereka, dan setelah mereka diajak ke sebuah ruangan karena pria itu yang menyimpan setengah dari tiket mereka. Pria itu kemudian membuka kain berwarna hitam yang ternyata telah menutupi sebuah senjata perang yang sangat banyak sekali. Sontak mereka pun kaget setelah melihatnya dan bahagia juga akhirnya mereka bisa melakukan penyerangan balik. Sementara itu Rapan telah menyandera Prasad, Rahul dan juga pria di dalam markasnya. Rapan kemudian memaksa Prasad untuk memerintahkan seluruh agennya agar tidak mengganggu pekerjaannya. Namun Prasad menolaknya karena ia tidak ingin mengkhianati pasukan elit dan negaranya sendiri. Dan tiba-tiba saja pria menusuk perutnya Prasad dengan menggunakan sebuah pisau yang ternyata pria telah mengkhianati pasukan agen elit dan telah bergabung dengan teroris. Pria kemudian menceritakan mengenai perjalanan hidupnya yang di saat itu ia masih bayi dan diasuh oleh istrinya Prasad. Namun di saat itu istrinya Prasad tewas terbunuh akibat melakukan pemberontakan dan tersisa tinggal anak laki-lakinya saja serta pria yang masih bayi. Setelah itu anak laki-lakinya dan pria dibawa ke panti asuhan karena tidak ada yang mengasuhnya dan Prasad tidak kunjung datang menjemput anak laki-lakinya. Seiring berjalannya waktu mereka berdua tumbuh menjadi dewasa dan bergabung dengan teroris karena ingin membalaskan dendam terhadap Prasad yang ternyata Rapan adalah anaknya Prasad yang dari kecil bernapas menggunakan tabung oksigen. Pria juga telah menyediakan beberapa orang yang akan mengkonsumsi kapsul tersebut dan akan melakukan pengeboman ke tempat-tempat yang terjadi sasaran Rapan dan juga pria. Tak lama kemudian Chari dan Esa tiba di markasnya Rapan dengan mengendarai bajai. Di saat itu mereka akan membantai dan menghancurkan markasnya Rapan karena telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Tak lupa Chari juga mengajak orang yang telah menjaga senjata-senjata itu yang ternyata adalah seorang agen rahasia yang bernama Betty yang di saat itu telah menghancurkan lab laboratoriumnya. Sementara itu Chari, Rahul dan juga Banti sedang menghadapi Rapan yang ingin menembak mereka. Namun di saat itu Chari dan Rahul masih saja bertingkah sangat kocak walaupun dalam keadaan darurat. Dan setelah itu Chari akhirnya mengejar Rapan dengan tanpa membawa sebuah senjata. Setelah itu Chari mengejar Rapan yang menaiki mobil jeep untuk melarikan diri. Di saat itu Chari telah mencekik leher Rapan agar memberhentikan mobilnya.
Namun Rapan tidak juga memberhentikan mobilnya, melainkan masih melanjutkan kendaraannya saja. Chari kemudian melepas selang yang menyambungkan gas oksigen yang digunakan oleh Rapan untuk bernafas, yang membuat Rapan mulai lemas karena tidak bisa bernafas yang akan mengakibatkan nyawanya melayang. Seketika itu Rapan langsung teringat dengan perkataan ibunya yang mengatakan bahwa Rapan tidak boleh melepas selang tersebut, yang mana bisa menyebabkan Rapan kehilangan oksigen dan bisa menyebabkan nyawanya Rapan hilang dalam beberapa menit saja. Yang akhirnya Rapan sudah pasrah karena memang sudah tidak ada harapan untuk hidup kembali karena nyawa sudah berada di ujung tenggorokan. Dan setelah Rapan memutuskan untuk mengkonsumsi kapsul peledak itu untuk mengakhiri hidupnya yang sangat menyedihkan tersebut. Dan tak lama kemudian Rapan pun meledak bersama Chari yang masih berada di atas mobilnya. Di samping itu Prasad sangat menyesal sekali tidak pernah memuji Chari sama sekali, melainkan memarahinya terus. Dan Prasad pun sangat menyesal sekali telah kehilangan Chari yang ternyata sangat berarti dan telah menyelamatkan orang-orang serta negaranya sendiri dari seorang teroris yang ingin menguasainya. Beberapa hari kemudian terlihat teman-teman dan seluruh para agen sedang memandangi foto Cherry yang kini sudah tidak ada dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka selalu tersenyum. Mereka semua juga telah memuji-muji dan mendoakan Cherry agar tenang di dalam sana. Dan mereka semua tidak akan pernah melupakan jasa-jasa yang diperbuat oleh Cherry selama masih hidup. Sementara itu Prasad melaporkan kepada Menteri Utama bahwa misi dalam menghancurkan para teroris telah berhasil, yang mana misinya itu telah dibantu oleh beberapa agen rahasia yang paling utama adalah Cherry. Cherry telah mencari segala informasi dan selalu mengambil tindakan sendiri yang membuat orang lain geleng-geleng kepala. Namun kini Cherry telah tewas demi menyelamatkan orang-orang dan negaranya sendiri. Menteri Utama kemudian mengucapkan banyak terima kasih terhadap agen Rudra Netra yang telah melindungi negara. Dan setelah itu Menteri Utama mengatakan bahwa dirinya akan memberikan hadiah terhadap agen rahasia yang telah melakukan misi yang sangat membantu negara. Dan Menteri Utama juga memuliakan keluarga Cherry sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasa Cherry. Keesokan harinya Prasad pergi ke kafe sembari menenangkan pikirannya yang masih saja mengingat Cherry yang sangat berjasa sekali. Namun kini sudah tiada dan Prasad tidak bisa melihat tingkah lakunya. Di saat Prasad hendak membuka daftar menu, tiba-tiba saja separuh tiket berada di dalamnya, yang mana separuh tiket tersebut telah ditemukan oleh Cherry di saat ingin meminta bantuan. Prasad kemudian melihat sekeliling untuk menemukan Cherry karena Prasad merasa bahwa ada Cherry di sekitar kafe tersebut. Dan ternyata Cherry masih hidup dan tidak menunjukkan diri kepada agen-agen yang lainnya. Ya, akhirnya kota Hyderabad dan orang-orang di sana hidup aman dan damai berkat Cherry yang berjuang mati-matian untuk melindungi negaranya yang di saat itu telah menjadi agen rahasia yang sangat berjasa sekali. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Cherry 111. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.